Nomor 1. How do you define light? Yang pertama, cahaya dengannya kita melihat merupakan bagian kecil dari spektrum, yang mana spektrum tersebut dibedakan berdasarkan panjang gelombang. Di dalam pengkajian, cahaya terdapat dua parameter yang penting, yaitu panjang gelombang dan energi foton. Ada tiga daerah yang sangat menarik. Yang pertama, jika panjang gelombang sebanding dengan dimensi alat dan energi foton jauh lebih kecil daripada sensitivitas alat, maka cahaya dapat dikatakan sebagai gelombang. Kemudian area yang kedua, apabila energi foton jauh lebih besar daripada sensitivitas alat dan panjang gelombang jauh lebih kecil dari dimensi alat, maka cahaya dapat dikatakan sebagai partikel atau foton. Kemudian area yang terakhir, jika panjang gelombang jauh lebih kecil dari dimensi alat dan energi foton jauh lebih kecil dari sensitivitas alat, maka cahaya dapat dikatakan sebagai geometrical optik atau garis lurus. How do you use Fermat principle of least time to explain the required shape of lens and mirror? Fermat principle of least time. Jika ada banyak rute yang dapat ditempuh dari satu titik ke titik yang lain, maka cahaya akan memilih jalur dengan waktu tercepat. Lensa. Dalam lensa, jalur dengan waktu tercepat bukanlah jalur terpendeknya. Saat cahaya melewati medium dengan densitas yang lebih besar, maka cepat rambatnya akan semakin kecil, sehingga lensa dapat digunakan sebagai delay time. Dengan menggunakan gambar di atas, semua berkas cahaya dari P harus sampai ke P aksen dengan waktu yang sama, sesuai dengan prinsip Fermat, di mana lensa dibuat agar jalur cahaya yang lebih pendek dibuat lebih lebar agar memberikan delay time, sehingga cahaya akan sampai dengan waktu yang sama. Mirror. Dalam mirror, jalur terpendek cahaya sama dengan jalur dengan waktu tercepatnya. Sehingga agar cahaya menuju ke satu titik yang sama, kita hanya perlu membuat mirror sedemikian hingga memantulkannya dengan jarak yang sama pula. Seperti pada gambar berikut ini. How do you use Fermat's principle of least time to explain various concepts in geometrical optics? Apabila kita mempunyai spherical surface, sebelah kirinya adalah medium udara dan kanan adalah gelas. Diharapkan berkas cahaya dari titik O terkumpul ke titik O aksen, di mana cahaya merambat di udara dengan kecepatan 1 dan di gelas dengan kecepatan 1/n. Dengan itu kita dapat mengatur kelengkuan surface dengan rumus, di mana S sama dengan jarak O ke V, S aksen sama dengan jarak V ke O aksen, R sama dengan jarak V ke C. Saat kita menjauhkan titik O dari surface, secara perlahan titik O aksen mendekati surface, hingga suatu saat titik O menjauh sampai batas maksimal atau tak hingga seolah-olah berkas datang sejajar sumbu optik. Titik O aksen juga mendekat sampai batas maksimal, kita sebut sebagai titik fokus. Dengan sinar datang istimewa yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu optik akan dibelokkan menuju titik fokus. 2. Sinar datang menuju fokus akan dibelokkan sejajar sumbu optik. Kita dapat memprediksi di mana citra yang terbentuk serta pembesarannya berapa. Tidak perlu khawatir jika sistem terdiri dari banyak surface. Menganalisisnya adalah dengan satu persatu surface tersebut. Citra yang dihasilkan dari surface 1 akan kita jadikan objek pada surface kedua, dan seterusnya. Persamaan radiasi elektromagnetik dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana EX fungsi T merupakan medan elektrik yang diterima oleh detektor. Persamaan ini dapat kita bagi menjadi dua bagian utama. Pertama, minus Q per 4Pi epsilon 0 C kuadrat R. Persamaan ini menyatakan bahwa kuat medan elektrik yang diterima, yaitu oleh detektor, berbanding terbalik dengan jarak detektor terhadap sumber radiasi. Bagian kedua, yaitu AX fungsi P minus R per C, menyatakan bahwa sebenarnya medan elektrik yang diterima detektor, kita misalkan saat ini detektor menerima medan elektrik, merupakan medan elektrik yang dikirim sumber beberapa saat sebelumnya, yang memiliki time delay sebesar R per C. Pada nomor 5 ini, kita akan menjelaskan mengenai fenomena interferensi yang dibahas di buku Feynman bab 29 subbab 95. Persamaan dua buah osilator dengan frekuensi sama tapi amplitude yang berbeda, dengan persamaan seperti berikut. Untuk mempermudah analisis, kita asumsikan A1 sama dengan A2. Dengan menggunakan rumus trigonometri pada persamaan 29.10 di dalam buku Feynman, akan didapatkan persamaan seperti pada persamaan 29.11 ini. Dari rumus penggabungan osilator tadi, kita dapatkan resultannya seperti berikut. Saat A1 tidak sama dengan A2, maka kita
dapat menggunakan metode analisis dengan menggunakan bilangan kompleks untuk mempresentasikan tiap vektor, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Untuk menghitung amplitude AR yang merupakan panjang dari resultan R dapat dicari dengan mendapatkan panjang dari bilangan kompleks, sehingga kita harus mengalihkannya dengan bilangan konjugatnya menjadi seperti berikut. Sehingga persamaan tadi akan menjadi seperti pada persamaan 29.16 berikut. Ada dua keadaan terkait fenomena interferensi pada persamaan tadi. Jika 2A1A2 cos theta 1 min theta 2 lebih besar dari 0, maka yang terjadi adalah interferensi konstruktif. Jika sebaliknya, maka yang terjadi adalah interferensi destruktif. Gambar di atas adalah gambar dengan satu sumber, akan tetapi memiliki beda fase seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Dari gambar tadi, didapatkan kemiringan antara garis timur berat dengan reseptor sebesar theta, sehingga didapatkan persamaan interferensi yang baru seperti berikut. Jadi apabila dua osilator memiliki amplitude yang sama dan dimulai dengan fase yang sama, dan D sama dengan lambda per 2, maka akan menjadi seperti berikut. Jika kita mengobservasi sumber dengan sudut 0 dari garis barat timur, didapatkan AR kuadrat sama dengan 4A kuadrat.